Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Benedito, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Almira Marija Bisa, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Joshua Dikanan Permana, nomor absen 13. Di sini kami akan mempresentasikan tentang prinsip hukum Ohm. Saat ini kita akan membahas mengenai beberapa hal utama mengenai listrik, khususnya hukum yang paling mendasar dalam urusan rangkaian listrik, yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm dipostulatkan oleh seorang fisikawan asal Jerman yang bernama Georg Simon Ohm. Teori ini menjelaskan hubungan antara tegangan listrik atau voltase, kuat arus listrik, dan hambatan listrik. Sebelum lanjut dengan teori hukum Ohm, mari terlebih dahulu kita pelajari apa yang dimaksud dengan tegangan, kuat arus listrik, dan hambatan listrik. Yang pertama, tegangan. Tegangan disebut juga sebagai voltase, yang adalah beda potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik. Tegangan dinyatakan dalam satuan volt, simbolnya huruf V besar. Besaran ini mengukur energi potensial sebuah medan listrik yang menyebabkan aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Yang kedua, kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah ukuran banyaknya muatan listrik yang mengalir setiap waktu. Kuat arus listrik memiliki satuan ampere dengan simbol huruf A besar. Yang ketiga adalah hambatan listrik atau sering disebut dengan istilah resistor. Hambatan listrik berarti tahanan atau penghambat, merupakan suatu komponen elektronik yang memberikan hambatan terhadap perpindahan elektron atau muatan negatif saat mengalir pada rangkaian listrik. Resistor merupakan salah satu komponen terpenting pada sebuah rangkaian elektron, karena pada setiap konduktor atau penghantar listrik pasti memiliki hambatan listrik di dalamnya. Hambatan atau resistor disingkat dengan huruf R besar dengan satuan ohm yang simbol satuannya adalah huruf Yunani, yaitu huruf omega. Dan satuan ohm ini berasal dari nama pencetus hukum Ohm. Agar lebih memahami dengan baik tentang cara kerja tegangan arus listrik dan hambatan, mari kita perhatikan perbandingan skema berikut. Prinsip kerja dari tegangan arus listrik dan hambatan dapat kita analogikan atau kita misalkan rangkaian listrik sebagai pompa beserta aliran air dalam suatu pipa yang berupa siklus. Pompa air bekerja karena adanya perbedaan tekanan air, tekanan tinggi dan tekanan rendah. Sama seperti prinsip kerja dari baterai yang bekerja karena adanya perbedaan potensial antara kedua kutubnya, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Beda potensial ini menyatakan perbedaan jumlah elektron yang berada pada dua kutub sebagai sumber dari daya listrik. Berikutnya, perbedaan tekanan pada air membuat air mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Pada rangkaian listrik, hal tersebut serupa dengan adanya perbedaan potensial sumber daya yang menyebabkan arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Lalu, bagaimana dengan prinsip kerja resistor? Pada siklus pompa air, salah satu penghambat aliran air bisa berupa penyempitan rongga pipa. Jadi, ketika air mengalir dan melewati rongga pipa yang diperkecil, maka aliran airnya akan masuk lebih sedikit, sama halnya dengan hambatan pada rangkaian listrik. Ketika arus listrik mengalir dan melewati sebuah hambatan, maka banyaknya arus listrik akan berkurang, karena hambatan bersifat sebagai penghambat atau penahan arus listrik. Itulah cara kerja atau prinsip kerja dari tegangan listrik, kuat arus listrik, dan hambatan listrik. Sekarang mari kita perhatikan penjelasan tentang hukum Ohm. Hukum Ohm mempelajari tentang hubungan antara kuat arus listrik, tegangan atau beda potensial listrik, dan hambatan listrik. Melalui eksperimen yang dilakukan oleh Georg Simon Ohm, disimpulkan bahwa arus yang mengalir pada kawat penghantar atau konduktor sebanding dengan beda potensial yang diberikan ke ujung-ujung kawat penghantar tersebut, sehingga dapat dituliskan secara matematis arus listrik sebanding dengan tegangan listrik atau I sebanding dengan V. Besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada kawat ternyata tidak hanya tergantung pada tegangannya,
tapi juga tergantung pada hambatan listrik yang dimiliki kawat terhadap aliran elektron. Kuat arus listrik ternyata berbanding terbalik dengan hambatannya. Secara matematis dapat kita tulis I sebanding dengan 1/R, atau ini berarti bahwa I berbanding terbalik dengan R. Artinya semakin besar hambatan pada suatu rangkaian, akan semakin kecil arus yang melewati rangkaian tersebut. Dengan demikian, arus yang mengalir berbanding lurus dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar, namun berbanding terbalik dengan hambatannya. Untuk lebih jelasnya, arus listrik berbanding lurus dengan tegangan listrik atau beda potensial. Artinya semakin besar arus listrik, maka semakin besar juga tegangan listriknya. Sedangkan jika arus listrik semakin kecil, maka semakin kecil pula tegangan atau beda potensialnya. Berbeda antara hubungan kuat arus listrik dengan hambatannya. Arus listrik berbanding terbalik dengan hambatannya, yang artinya jika arus listrik semakin besar, maka hambatannya semakin kecil, atau yang menghambat arus listrik itu semakin kecil. Sedangkan jika hambatannya kita perbesar, maka arus listrik akan mengalir semakin kecil. Pernyataan ini dikenal dengan hukum Ohm dan dapat kita tuliskan secara matematis sebagai berikut. I sama dengan V/R, atau arus listrik sebanding dengan tegangan listrik, namun berbanding terbalik dengan hambatannya. Berdasarkan persamaan ini, kita dapat ubah ke dalam dua persamaan lainnya. I sama dengan V/R, kita dapat ubah ke dalam persamaan V dengan I kali R, atau R sama dengan V/I. Agar kita mudah menghafal atau memahami dari persamaan hukum Ohm ini, kita dapat tuliskan ke dalam sebuah segitiga. V pada puncaknya, I dan R pada bagian bawahnya. Jika V yang ingin kita cari, kita tinggal menutup bagian V, yang tersisa adalah I dan R. Berarti I dikali R. Jika ingin mencari besarnya kuat arus, kita tinggal menutup bagian I, maka persamaan kuat arus adalah V/R. Sekarang, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Dari hukum Ohm, suatu rangkaian listrik sederhana dengan konduktor berupa kawat memiliki hambatan sebesar 8 ohm. Jika kita memasang sebuah daya listrik berupa baterai dengan beda potensial atau tegangan 16 volt, berapakah muat arus yang mengalir di sepanjang kawat tersebut? Perhatikan penyelesaian berikut. Diketahui besarnya tegangan 16 volt dan besarnya hambatan adalah 8 ohm. Berapakah kuat arus yang mengalir? Jawabannya, I sama dengan V/R. V adalah 16 volt dan R adalah 8 ohm. 16 dibagi 8. Maka kita peroleh besarnya kuat arus yang mengalir sepanjang penghantar adalah 2 ampere. Demikian penjelasan tentang hukum Ohm dari kelompok kami. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.